Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh sekalian, fitnah adalah salah satu dosa terbesar. Fitnah adalah perbuatan menuduh seseorang telah melakukan sesuatu padahal orang tersebut tidak melakukannya. Fitnah merupakan perbuatan yang sangat tercela karena bisa merusak nama baik diri sendiri, orang lain, dan menimbulkan perpecahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ini karena fitnah bisa menimbulkan dampak buruk yang besar, seperti mengusir orang dari lingkungan tempat tinggalnya, merampas harta dan kebebasan orang lain, dan merusak persaudaraan antar sesama umat. Kisah Islami kali ini kita akan membahas Perang Jamal atau Perang Unta. Perang ini terjadi pada tahun 36 Hijriah atau 656 Masehi di wilayah Basra, Irak. Bisa dikatakan perang ini adalah perang saudara pertama antar umat muslim setelah wafatnya Rasulullah SAW. Perang ini dipimpin oleh dua kubu, yakni kubu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan kubu Siti Aisyah yang berselisih akibat fitnah keji dari orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Berbagai protes demo dilakukan oleh rakyat Mesir kepada Utsman bin Affan karena suatu hal, yaitu pemecatan gubernur Mesir Amru bin Ash. Pemberontak Mesir ini berduyun-duyun pergi ke Madinah hendak menemui sang khalifah. Suasana kacau di Madinah saat itu bisa diredakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian para pemberontak itu pun pulang ke Mesir. Tetapi ketika hendak kembali ke Mesir, pemberontak ini menemukan surat Utsman bin Affan tertuju untuk gubernur baru Mesir mereka, yaitu Abdullah bin Abi Sarh. Isi surat tersebut berisikan untuk memenjarakan siapapun yang menentang pemerintahan yang sah akan diberi hukuman. Kemudian para pemberontak ini kembali ke Madinah dan langsung mengepung rumah Khalifah Utsman bin Affan. Dan sampai akhirnya ketika sang khalifah sedang membaca Al-Quran, beliau ditebas lehernya oleh pemberontak. Sang khalifah pun akhirnya mati syahid. Dengan kosongnya jabatan khalifah, masyarakat Madinah melakukan pembaiatan Sayyidina Ali untuk menjadi pemimpin umat Islam. Sayyidina Ali sempat menolak jabatan itu, namun umat menyadari tidak ada yang lebih pantas menggantikan Utsman bin Affan selain Ali bin Abi Thalib. Pada akhirnya Sayyidina Ali pun setuju dan menjadi khalifah keempat pada saat itu. Mendengar hal itu, Siti Aisyah yang saat itu berada di Mekah kurang setuju dengan pembaiatan tersebut. Menurutnya, pembaiatan itu terlalu terburu-buru, sementara pembunuh khalifah ketiga Utsman bin Affan masih berkeliaran dan belum terungkap. Sementara itu, di pihak pemerintah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga sedang berusaha mengungkapkan kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Namun, karena situasi politik yang saat itu memanas, Sayyidina Ali tidak mau gegabah dalam mengusut pembunuhan Utsman bin Affan. Di pihak Siti Aisyah, banyak masyarakat yang mengadu tentang bagaimana kasus pembunuhan tersebut. Menurutnya, proses pengungkapan pembunuhan Utsman terlalu lama. Akhirnya, Siti Aisyah beserta rombongannya ditemani Thalha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam bersama-sama hendak menemui Khalifah Sayyidina Ali untuk membicarakan dan membantu dalam mengusut kasus pembunuhan Sayyidina Utsman. Berangkatlah rombongan Siti Aisyah ke Basra, Irak. Karena pada saat itu pemerintahan dipindahkan ke Basra, Irak selepas Sayyidina Utsman terbunuh. Dan kondisi saat itu juga sedang memanas. Lalu kemudian tibalah rombongan Siti Aisyah ke Basra, Irak. Sebagian besar dari mereka menunggangi unta atau bahasa Arabnya Jamal. Melihat dari kejauhan terdapat rombongan yang lumayan besar, pihak Sayyidina Ali mengutus salah satu pasukan untuk menahan mereka dan bertanya tujuan dan maksud rombongan tersebut ke Basra. Kemudian rombongan tersebut menyatakan hendak membantu untuk mengusut tuntas siapa pembunuh Sayyidina Utsman. Mendengar hal itu, pihak Sayyidina Ali pun merasa senang dan lega karena sempat mengira rombongan tersebut hendak menyerang pemerintahan. Di pihak Siti Aisyah pun merasa senang karena rombongannya diterima dengan baik. Rombongan tersebut mendirikan tenda dan menginap di padang pasir untuk bersiap besok pagi melakukan pengusutan kasus pembunuhan Utsman.
Malam hari pun tiba dan kedua belah pihak sama-sama merasakan kedamaian pada malam itu. Namun sesuatu menjadi berubah tak kala sebuah kelompok yang entah dari mana datangnya masuk dalam barisan kedua kubu tersebut. Kelompok tersebut dikatakan adalah kelompok pembunuh Sayyidina Utsman. Kelompok tersebut tidak senang dan merasa terancam tak kala kedua kubu tersebut bersatu dan mengusut pembunuh Utsman. Maka habislah kelompok tersebut jika itu terjadi. Akhirnya kelompok tersebut membaginya menjadi dua kelompok. Pada malam hari suasana gelap gulita, sebagian kelompok fitnah ini menyerang rombongan Siti Aisyah. Sontak kubu Siti Aisyah pun kaget dan mengira kubu Ali telah menyerang rombongannya. Di pihak Sayyidina Ali pun merasa kaget karena serangan yang tiba-tiba. Pihak Ali mengira rombongan Siti Aisyah lah yang menyerang mereka. Akhirnya pertumpahan darah pun terjadi. Perang semakin tak terkendali. Ini disebabkan kelompok pemfitnah yang membuat kedua kubu berperang. Dilaporkan pada saat itu sekitar 2-5 ribu pasukan tewas diakibatkan perang tersebut, termasuk sahabat mulia Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Sampai pada akhirnya kedua kubu tersebut pun menyadari bahwa fitnah telah masuk dalam kedua kubu tersebut. Pihak Siti Aisyah dan pihak Sayyidina Ali pun menyesal atas terjadinya peperangan tersebut. Mereka menangis, menyesal karena banyak sekali korban jiwa dalam perang tersebut. Sejatinya kedua kubu mulia itu bertujuan baik dan mulia dan tidak ada satu niatan pun untuk menumpahkan darah sesama saudara mereka. Namun para pemfitnah kejilah yang membuat mereka berperang. Akhirnya Siti Aisyah diamankan dan dilindungi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena bagaimanapun juga Siti Aisyah adalah mertua sekaligus istri tercinta dari kekasihnya yaitu Rasulullah SAW. Maka diantarlah Siti Aisyah pulang ke Madinah dengan selamat tak tergores sedikit pun. Siti Aisyah menghabiskan umurnya untuk beribadah dan mengajarkan hadis kepada para penuntut ilmu di Madinah. Ia menjauhkan diri dari hiruk-pikuk percaturan politik yang terus bergejolak sampai akhir hayatnya. Sahabat soleh sekalian, inilah bagaimana kejamnya fitnah yang masuk dalam suatu barisan mulia. Bukan saja membuat perpecahan, namun jatuhnya korban menjadi suatu hal yang sangat disayangkan. Semoga kisah ini dapat memberikan suatu pembelajaran tentang pentingnya persatuan dan pentingnya tabayun tentang berita-berita yang tersebar. Jangan sampai fitnah-fitnah dan berita hoax masuk ke dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab.